Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang segi banyak. Ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, segi banyak, kemudian segi banyak beraturan, dan segi banyak tidak beraturan. Ya. Adik-adik pasti pernah melihat benda-benda seperti ini ya di sekitar kita ya. Ini ada sarang lebah, kemudian ada jam dinding, kemudian ada penanda di jalan itu, kemudian ada buku ya. Kalau kita lihat satu persatu, sarang lebah ini kalau dalam bangun datar itu berbentuk segi 6. Kemudian jam dinding ini berbentuk segi 4 ya, atau persegi karena bentuknya semuanya sama. Kemudian ini juga bentuknya segi 4 ya. Gambar yang di bawah ini berbentuk segitiga. Ini contoh benda-benda dari segi banyak. Jadi segi banyak adalah bangun datar tertutup yang terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis. Contoh segi banyak. Segi banyak yang memiliki 3 sisi disebut segitiga. Contohnya ini ya. Jadi ini contoh dari segi banyak segitiga karena memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Kemudian segi banyak yang memiliki 4 sisi disebut segi 4. Nah, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian segi banyak yang berikutnya adalah segi 5. Disebut segi 5 karena sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang berikutnya ini disebut sebagai segi 6 karena sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi semua sisi dan sudutnya itu sama ya. Kemudian yang berikutnya segi banyak tidak beraturan yaitu segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang atau semua sudutnya tidak sama besar atau semua sisi dan sudutnya tidak sama. Jadi kalau yang tidak beraturan ini bisa saja nanti karena sisinya itu ada yang tidak sama. Kemudian atau karena ada sudut itu yang tidak sama. Jadi semua sudutnya itu tidak sama. Atau dua-duanya, sisi dan sudutnya itu tidak sama. Karena segi banyak tidak beraturan ini, ada yang seperti ini. Sudutnya sama, tetapi nanti sisinya yang tidak sama. Atau sisinya sama, tetapi sudutnya tidak sama. Atau dua-duanya, sisi dan sudutnya tidak sama. Ya. Makanya disebut sebagai segi banyak tidak beraturan. Kalau yang beraturan kan jelas, pokoknya semua sisinya dan sudutnya itu pasti sama. Langsung saja kita lihat contoh berikut. Kita identifikasi ya bangun berikut ini. Nah, pertanyaannya ini ada sebuah bangun. Pertanyaannya apakah semua sisinya sama panjang? Kita lihat di sini apakah semua sisinya ini sama. Kemudian apakah semua sudutnya sama besar? Ada sudut ini, atas, kemudian bawah ini, bawah, bawah. Apakah juga sama? Jawabannya adalah ya. Jadi, semua sisinya sama panjang. Kita bisa melihat sisi atas, samping kanan, bawah, samping kiri itu semuanya sama. Kemudian apakah sudutnya juga sama besar? Iya. Kita lihat di sini sudutnya siku-siku, sini juga siku-siku, sini siku-siku, sini juga siku-siku. Jadi semuanya itu sama. Nah, karena semua sisi dan sudutnya itu sama, maka bangun ini disebut sebagai segi banyak beraturan ya. Jadi ini adalah contoh dari segi banyak beraturan karena semua sisi dan sudutnya itu sama ya. Kemudian yang berikutnya, gambar yang berikutnya, sama pertanyaannya. Jadi untuk menentukan segi banyak beraturan atau tidak beraturan, kita identifikasi dari 2 ya. Pertama dari sisinya, kemudian yang kedua dari sudutnya. Apakah semua sisinya ini sama panjang? Ternyata tidak ya. Yang ini pendek, ini panjang ya, ini panjang, ini panjang. Atas dan bawah saja sudah kelihatan tidak sama. Kemudian yang berikutnya, apakah semua sudutnya sama besar? Ternyata juga tidak. Yang ini lebar, yang ini lebih kecil ya, lebih sempit. Sehingga dari identifikasi ini apakah semua sisinya sama panjang? Tidak. Apakah semua sudutnya sama besar? Juga tidak. Nah, makanya bangun ini disebut sebagai segi banyak tidak beraturan karena sisi dan sudutnya ini tidak sama kan gitu.
Nah, itu cara mengidentifikasi segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kita lihat contoh berikut, contoh dari segi banyak beraturan apa saja toh? Yang pertama segi 4. Nah, segi 4 sama sisi atau disebut persegi atau disebut juga bujur sangkar. Ini beraturan karena semua sisinya ini sama panjang dan semua sudutnya di sini juga sama besar. Maka ini disebut sebagai segi banyak beraturan. Kemudian yang berikutnya segitiga sama sisi. Ya, ini juga ini beraturan karena sisinya ini 1 2 3 ini semuanya sama panjang. Sudutnya juga ini. Sudutnya juga sama besar ya. Makanya ini disebut sebagai segi banyak beraturan. Contoh yang berikutnya segi 5 sama sisi. Ya, ada kata kuncinya sama sisi. Karena tidak semua segi 5 itu segi banyak beraturan. Kalau segi 5 itu tidak sama sisi, kalau ini kan sama sisi, sisinya sama panjang semua. Nah, dan sudutnya ini juga sama besar semua. Ini semuanya itu sama besarnya. Makanya disebut sebagai segitiga beraturan. Kemudian yang berikutnya, segi 6 sama sisi. Ada kata kunci sama sisi. Maka ini disebut sebagai segi banyak beraturan. Ini ya, semua sisinya sama. Kemudian besar sudutnya juga sama. Semuanya sama. Yang terakhir segi 8 sama sisi ini juga segi banyak beraturan ya. Kita lanjutkan contoh segi banyak tidak beraturan ya. Segi banyak tidak beraturan contohnya ini. Nah, ini segi 4. Segi 4 tetapi tidak beraturan. Ini disebut sebagai persegi panjang. Kenapa tidak beraturan? Kita lihat dari sisinya dulu. Sisinya apakah semuanya sama? Tidak ternyata. Ini panjang, ini pendek. Berarti dari sisinya itu sudah tidak sama. Maka sudah bisa disebut sebagai segi banyak tidak beraturan. Kemudian kalau dari kalau sudutnya sama semuanya. Sudut ini, kemudian sini, sini itu semuanya sama. Sama besar sudutnya. Tetapi sisinya tidak sama. Makanya ini juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Kita lihat yang berikutnya, ini ada bangun jajar genjang. Kita identifikasi dari sisinya tidak sama, ini panjang, ini pendek, maka sudah menunjukkan ini tidak beraturan. Kemudian dari sudutnya, ini besar, ini kecil, ya, ini tumpul, ini lancip, jelas itu menunjukkan bahwa bangun ini juga tidak beraturan, karena sisi dan sudutnya itu tidak sama. Kalau yang ini tuh sudutnya sama, tetapi sisinya tidak sama ya. Contoh yang berikutnya trapesium. Ini tidak beraturan karena ini semua sisinya itu tidak sama ya. Sisi ini dengan yang di bawah itu sudah berbeda. Kemudian sudutnya juga tidak sama, makanya ini juga termasuk segi banyak tidak beraturan karena sisi dan sudutnya tidak sama. Kemudian segitiga sama kaki ini juga tidak beraturan karena sisi yang di bawah ini tidak sama, yang sama hanya 2 ini saja. Nah, gitu. Sudutnya juga tidak sama. Kemudian contohnya lagi segitiga siku-siku. Kenapa tidak beraturan? Ya ini sudutnya saja sudah tidak sama. Ini sudutnya siku-siku, sini lancip, sini lancip. Kemudian dari sisinya ini pendek, ini panjang sekali, makanya juga tidak beraturan ya. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat ini semua sisinya sama ya, ini sama panjangnya. Tetapi sudutnya berbeda ya, ini sudutnya tidak sama. Antara yang di atas dengan yang di samping itu beda. Ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Walaupun semua sisinya sama, tetapi kalau sudutnya tidak sama itu juga tidak beraturan ya. Yang terakhir segi 5 tidak beraturan ya, ini sisi dan sudutnya tidak sama. Itu tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Anak-anak untuk tugasnya nanti silahkan dibuka halaman 105 buku paket matematika, kemudian nanti pertanyaannya ada di Google Form. Seperti itu anak-anak semuanya. Bagi penonton yang lain yang melihat video ini jangan lupa untuk like dan subscribe kalau dikira video ini bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.